Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jiran Dewa Perdana dengan NIM 24083. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 yaitu konfigurasi dan pengalamatan IPv6. Untuk yang pertama yaitu tujuan pada mengerjakan kali ini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Untuk yang kedua menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan, dan yang terakhir atau yang keempat troubleshoot terhadap topologi. Untuk yang pertama kebutuhan perangkat yaitu ada pada topologi ini ada satu PC, satu buah switch, dua router dan satu eksternal server. Yang pertama kita si PC dulu untuk end device-nya, kemudian kita si switch. Oke, kita kasih dua buah router. Dan kita kasih untuk end device-nya server untuk yang terakhir. Kemudian itu langkah pertama, sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Kita lihat pada topologi ini, kita sambungkan si A ke Ethernet 0 ke F06 ke Ethernet 06, kemudian dari switch ke F05 ke router ke gigabit Ethernet 01, kemudian gigabit 00, gigabit 000, kemudian untuk router 1 ke eksternal 01 dan ke flash Ethernet 0. Dan hapuslah konfigurasi pada router dan switch dan kemudian reload perangkatnya. Untuk router dan switch. Router kita hapus konfigurasi dan reload. Dan kita reload from, kemudian untuk switch juga kita lakukan hal yang sama. Untuk router terlebih dahulu kita lakukan hal yang sama. Kita masuk dulu, kemudian erase, kemudian kita reload, enter, dan kita ke switch. Kita lakukan hal yang sama juga. Kita masuk dulu, enable, dan kita erase dulu. Enter, kemudian kita reload. Ini kita bisa ketikkan 0 saja. Oke, lanjut ke router 1, kita 0. Lanjut ke switch. Oke, selesai. Kemudian sebelum kita masuk ke langkah 3, yaitu konfigurasi IP address dan default gateway-nya, kita lakukan template default biasa yang digunakan oleh switch dan database tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Jadi kita menggunakan salah satu template-nya menggunakan SDM prefer dual IPv4 dan N IPv6 default pada switch 1. Sebelumnya kita namain dulu ini untuk device-nya ini si A, ini S1, ini F1, dan ini ISP.
Ini eksternal. Kita ke sesuatu, masuk dulu, Alt+T, dan kita salin saja bagian ini, stem prefer default, ter running refresh, next, ternyata sudah aktif untuk di bagian dua IPv4 dan IPv6-nya, kemudian kita end, dan kita remote saja. Kita save, bentar, kita tunggu, kemudian setelah ini selesai, kita akan konfigurasi IP address dan default gateway PC sesuai dengan tabel pengalamatan di atas. Sesuai dengan tabel ini. Oke, selesai. Kita bisa konfigurasi untuk PC dan eh, servernya atau pihak eksternalnya. Kita konfigurasi ini untuk PC-nya, PC A 192.168.1.10, dan untuk subnet masnya karena PC A ini akan menuju ke R1 atau router 1, maka kita akan isikan routernya dengan IP address atau prefix di R1 pada G001. Dan untuk IPv6-nya, kita bisa lihat di sini untuk IPv6-nya. Prefixnya 64. Dan ini untuk default gateway-nya. Oke, kemudian kita konfigurasi untuk servernya juga. Untuk yang IPv4, dan untuk subnet masknya, karena di sini kita untuk eksternalnya itu memakai prefix 27, maka untuk subnet masknya kita pakai 22.4. Dan untuk default gateway-nya pakai 22.5. Kita salin saja di sini. Oke, kemudian ini untuk yang IPv6-nya. Dan prefix 64. Dan untuk default gateway-nya, oke, selesai. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan pada modul berikut. Jadi kita bisa langsung salin saja. Kita mulai dari router R1, kita masuk dulu N, kita masuk ke konfigurasi terminal, conft, kemudian kita salin
bagian ini. Oke, selesai. R1, kemudian ke router ISP, kita masuk dulu, enable, kita masuk ke konfigurasi terminal, saya masuk di router 1, kita salin, dan kita paste di sini. Selesai. Selanjutnya, switch 1, kita masuk dulu, enable, dan kita akan masuk ke konfigurasi terminal. Ini kita salin. Oke, selesai. Dan konfigurasi tabel IP host pada router R1. Konfigurasi ini akan memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan traceroute pada router R1. Jadi kita masukkan komen ini pada R1. Saya sudah masuk ke elemen config, konfigurasi terminal, kita tinggal pastikan saja. Seal, lanjut, langkah selanjutnya, latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Itu langkah pertama, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Yang pertama, kita pergi ke PCA dan kita masuk ke command prompt. Kita ping, ini kita salin saja ke default gateway-nya PCA. Berhasil ya, tersambung. Kemudian menggunakan IPv6 default gateway-nya. Kita coba ping juga IPv6-nya. Berhasil. Kemudian dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau IPv6 hop limits. Kita ping satu-satu dari default gateway ini sampai dengan eksternal. Kita ping, salin saja bagian sini. Oke, bisa kita tuliskan untuk average round trip time. Bisa kita lihat pada bagian sini yaitu 7 ms. Dan untuk TTL-nya di sini 128. Dan kita pin juga untuk IPv6-nya. Pin. Oke, di sini untuk reference round-nya kita dapat 4 ms. Dan untuk TTL-nya 128. Dan sama untuk di bawah kita pakai komen yang sama, ping sampai ke data eksternal.
Kemudian untuk langkah 2 gunakan perintah ping extended pada PCA. Kita coba tekan ping. Di sini ada yang bisa dipakai yaitu usage, kita ping min n, min v, dan min t untuk targetnya. Dan kita menggunakan opsi min t, ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Bisa kita salin di sini. Ping min t. Min off. Min t kita enter. Dan untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host unreachable, kita dapat putuskan antara router ISP dan eksternal atau shutdown automatical interface gigabit 01 pada router ISP. Bisa kita putuskan pada bagian sini. Ada tulisan reply from destination host unreachable. Kita pasangkan kembali. Hubungan kembali. Kemudian tersambung lagi setelah unreachable dan FTO, kemudian terhubung kembali. Dan untuk memberhentikannya kita tekan Ctrl plus C. Dan langkah-langkah di atas dapat diulang bentuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Dapat kita ini T dengan PV6-nya. Kita lihat dulu di sini PV6-nya. Dan kita pastekan di sini. Dan kita lakukan hal yang sama. Dan ada pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima pada saat diulangi untuk alamat IPv6-nya. Tadi kan untuk IPv4-nya, ini untuk IPv6-nya kita copot untuk kabelnya. Maka akan terjadi request timeout. Oke, bisa kita sambungkan kembali. Dan terhubung kembali untuk gigabit Ethernet 001 pada ISP dan eksternalnya. Kita tekan Ctrl SC untuk memberhentikannya. Pesan error ICMP apa yang diterima, kita bisa ketikkan di sini. Request timeout. Tapi request timeout. Kemudian untuk langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Jadi kita menggunakan R1 sini. Kita masuk ke R1, kita masuk ke label, kemudian kita ping ke eksternal. Kita coba. Kita coba lagi. Bisa ya. Titik eksklamasi atau tanda seru ini mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju ke eksternal. Round tripnya memakan waktu rata-rata 1 ms tanpa adanya paket loss. Kemudian kita bisa melakukan ping ke eksternal V4 pada jaring eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router R1. Kita bisa ping ke eksternal V4. Terminal V4. Dan di sini berhasil.
Kemudian ada pertanyaan IP address apa yang digunakan? Kalau IP address yang digunakan ini yaitu IP address dari eksternal yaitu yang 2.0.0.0 ini. Terus kita juga bisa ping eh, untuk IPv6-nya, IPv6 dari eksternal, kita bisa lakukan eh, ping, ketikkan ping, kemudian IPv6, kita salin untuk IPv6 dari eksternalnya, kemudian kita enter saja, berhasil. Kemudian di sini dapat menggunakan suatu extended untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulai dengan perintah ping ke 209 dengan angka ulangan 50.000 atau dan sebagainya. Koneksikan kabel antara router USB dan eksternal atau shutdown interface. Dapat diputuskan untuk kabelnya seperti yang awal tadi. Dan kita lakukan lagi ping karena kita sama ingin masukkan ke IPv6 jadi tidak usah untuk protokolnya. Langsung kita salin di sini, kita paste, enter. Untuk repeat count-nya bisa kita kasih 10.000 atau dan atau yang lainnya. Enter, enter, enter. Sini kita bisa lakukan memutuskan kabel Ethernet atau mengenablekan interface gigabit 001 pada router ISP setelah titik eksklamasi atau tanda seru. Kita putuskan yang nyambung ke ISP. Kita bisa lihat U titik U titik U titik pada saat kita putuskan kabel Ethernetnya. Dan kita sambungkan lagi, maka trafficnya akan berjalan lancar. Untuk mengetikannya kita bisa pencet tombol Ctrl Shift 6. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable, suatu error protokol data unit yang diterima oleh router R1. Setiap titik dapat output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Kita juga bisa menggunakan eh, komen ini ping 29 ini langsung repeat 1000. Ini untuk IPv4 dan ini untuk IPv6-nya. Dan untuk latihan 3 menggunakan tracer dan tracer route untuk uji jaringan. Untuk langkah pertama kita gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Ke PCA, kemudian kita pergi ke command prompt, kita salin saja, kita paste, kita tracer complete. Ini mengindikasikan bahwa eh, tersambung antara PC, eh, PCA menuju ke eksternal. Dan untuk yang kedua, jelajahi opsi tambahan perintah reset. Sini teruskan usage research target. Dan kita gunakan opsi min D untuk eh, menyambungkannya antara PCA ke eksternal. Kita salin saja.
Di sini terjadi invalid comment karena memang eh, eh, yang saya ketahui itu ada berbagai sumber itu tidak bisa untuk komen research min D atau dan sebagainya. Jadi kita langsung saja untuk langkah ketiga, kita gunakan perintah traceroute dari router R1 ke eksternal. Kita pergi ke R1, kita salin dulu saja. Berhasil ya tersambung antara R1 menuju ke eksternal. Ini untuk traceroute atau ping dari IPv4 dari eksternal dan ini untuk yang IPv6-nya. Terus langkah keempat, gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Kita pergi ke CLI-nya 1. Kita ketikkan juga kita pakai yang IPv4-nya saja menuju ke eksternal. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu enable, kemudian kita paste serut dan berhasil dari router ISP menuju ke eksternal. Dan untuk latihan keempat yaitu troubleshoot terhadap topologi. Untuk langkah pertama, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Sebelum kita copy paste, kita masuk ke konfigurasi dulu, dan kita salin ke bagian ini. Hasil kemudian langkah kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk mentroubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP dan gunakan perintah ping atau tracer dari PCA. Kita coba. Kita dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Dapat kita ini dulu untuk default gateway-nya dari PCA. Kita coba. Maaf, kita ping terlebih dahulu. Oke, berhasil. Punya konektivitas jaringan eksternal. Itu satu cara untuk menemukannya. Melakukan ping setiap hub dalam jaringan ke eksternal. Teman-teman, jika PCA dapat mencapai interface G00 dari router ISP. Ini ya, G00 pada router ISP. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan 209 ini miliknya eksternal, ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 01 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Kita coba ping ke eksternal. Ping ke 29. Ini kita coba pingkan ping. Nah, di sini terjadi host unreachable. Hasil tersebut dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak tersambung ke eksternal atau default gateway-nya ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Itu kita troubleshoot, kita masuk ke router ISP, kita bisa uh, masuk ke command show run. Kemudian
dan show IP interface brief. Show IP interface brief. Mengindikasikan bahwa interface Gigabit 001 adalah up. Benar di sini untuk interface-nya G00 dan G01 yaitu yes up, statusnya up. Kemudian betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Catatan ini juga diselesaikan menggunakan perintah ping dan tracer route dari CLI pada router ISP dan switch. Pasti tidak ada persoalan konektivitas. Kita bisa lihat di bagian sini. Tadi kita melakukan copy paste konfigurasi ini, kita merubah pada bagian Gigabit Ethernet 001 yang awalnya yaitu nah pada bagian sini untuk ISP yang awalnya G001 itu IP address-nya atau IPv4-nya yaitu 209 menjadi 192.168.8.1. Kemudian untuk bagian sini ya. Dan untuk IPv6-nya yang awalnya belakangnya 200 dirubah menjadi 201. Di sini. Yang awalnya 200 menjadi 201. Kita bisa konfigurasikan ulang. Itu kita masuk config lebih dahulu. Kemudian kita lakukan kita masuk ke interface G00 terlebih dahulu. G00 G01 maaf. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian sebelum kita masukkan IPv6 address-nya, kita hapus dulu untuk IPv6 yang sudah diganti tadi, yaitu 201 ini kita hapuskan dulu. Kita keluar dulu, that's it. Kemudian kita masuk lagi ke interface G01. Ini kita ketikkan no. Kita lihat yang tadi. Nah, di bagian ini ya. No IP address ini. Salurkan yang ini. Setelah masuk G01. No IPv6 terus kemudian kita masukkan lagi ke IPv6-nya yang awal. Dan kita no shutdown dan exit. Oke, setelah kita ganti untuk IPv4 dan IPv6-nya pada Gigabit 001, kita coba ping dari PCA ke eksternal. Kita coba lagi. Karena tadi tidak berhasil. Destination unreachable. Kita coba ping lagi. Untuk IPv4-nya.
Maaf, ada kesalahan. Kita lihat tim 200. Kita buat dulu sheet. Sorry, kita lihat sudah benar 200. Ini sudah up, di sini juga sudah berhasil. 209. Nah, coba lagi booking. Kemudian kita coba pingkan lagi ke eksternal. Kita lihat dulu untuk eksternal. PV4-nya kita bisa copy, kembali ke PC, kita ping, setelah kita enter, dan sini berhasil ya. Kita coba lagi ping, berhasil. Kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu ada pada konfigurasi IP address-nya. Dan pertanyaan kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209, 227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Kita coba ping. Itu eh, menampilkan menampilkan RTO ya di sini.
Untuk menampilkan RTO, apa maksudnya? Jadi untuk maksud dari RTO ini request dalam waktu tertentu yang gagal itu. Jadi untuk kita ngasih ping ke alamat IP ini, terus kita tidak diberi balasan dari alamat IP tersebut. Jadi eh, tertuliskan di sini yaitu request timeout atau RTO. Jadi bisa kita tuliskan request dalam waktu tertentu yang gagal. Dan hmm, jika Anda melakukan ping suatu alamat yang valid dari menerima respon, apa yang harus dicek? Jadi yang harus dicek jika menerima atau valid itu bisa kita cek ialah IP address-nya. Cek IP address-nya. Dan untuk pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi, seperti 192.168.153 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut, dan apa yang dihasilkan oleh pesan ini. Kita coba ping. Jadi, destination host unreachable dan RTO. Ini bisa kita tuliskan eh, destination unreachable. Enough destination unreachable. Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jadi maksudnya tidak ada IP address 192 ini pada jaringan di sini atau pada topologi ini. Jadi tidak ada gitu. IP address 192, 108, 5 dan 3 ini. Tidak ada address ini. Dan soal pertanyaan nomor 4, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu dan berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Jadi bisa kita lihat pada tabel yang kita isi tadi. Ini untuk Windows karena ini merupakan IP dari PCA. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan IP dari PCA. Kita bisa tuliskan pada host Windows itu pada host Windows itu 128 itu dapat dilihat di sini TTL 128. Kemudian untuk pada perangkat Cisco itu kita bisa lihat di bagian sini, bagian switch ataupun router di S1 ataupun R1. Lihat ini 255. Cisco itu 255. Dan berapa nilai dari PV4 hub limit
yang diatur pada host Windows, berapa nilai IPv4 hub limit yang diset pada perangkat Cisco. Sama halnya IPv4, kita bisa dilihat di bagian sini juga. Ini untuk Windows, untuk IPv6-nya sama 128 TTL atau hub limitnya. Dan kita bisa lihat juga di sini untuk IPv6-nya pada Cisco 255. Jadi bisa kita tuliskan sama terus terus pada Cisco. Kita bisa tuliskan sama seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.